Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Di pagi yang cerah ini, tentu di edisi 13 Juni 2023, live dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita, aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri, ngawani pemirsa yang ada di rumah. Jadi pemirsa jangan lupa kalau misalnya pagi Cak ini harus sarapan. Betul. Karena ngapa kita ngingeti terus sarapan itu memang bagus nian Cak itu ya. Oke. Kalau udah sempet olahraga sarapan jangan lupa biar pegawainya jadi semangat. Betul nih. Dan setelah itu kalau memang sudah komplit, itu artinya kita siap-siap untuk melakukan aktivitas dengan semangat pagi. Dan juga yang paling penting adalah kalau usaha sudah dilakukan jangan lupa berdoa. Betul. Nah, Sudah itu. berolahraga pagi ini? Altiara olahraga apa pagi tadi? Olahraga tadi lari dikit baik Cak Waduh, Didi. bukan lari dari debt collector ya? Jangan. Lain nih. Dak kate utang. Baik, dan tentunya kita tahu pemirsa Halo Palembang hadir setiap hari 9, 10 tentunya di Pal TV dengan tema-tema atau narasumber yang berbeda. Nah, kalau kita hari ini narasumber kita dengan tema menggali aspirasi dan memperkuat partisipasi publik, yaitu dengan narasumber yang sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Siapa Altiara? Kita Nah kenal ini langsung. dia, ini sudah 15 tahun Cek Didi. Jadi langsung baik kita kenal ke ini dia, Bapak Muhammad Hidayat SEMSI. Baik, selamat pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya ini dipanggil Bapak apa Kakak? Kakak baik. Kakak baik. Iya. Iya kalau di awal tadi harus Bapak dulu Cek Didi, takut dibully Cek itu kan. Benar, ya. Baik, dan tentunya untuk Kak Hidayat, apa kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah ya? sehat-sehat. Kalau rutinitas pagi itu biasanya Kak tinggal ke rumah jam berapa Kak? Kalau biasanya kalau pagi, kalau sudah ada jadwal olahraga itu jam 7 sudah keluar olahraga dulu, lari. Olahraga apa biasanya Kak jalan. Dayat nih? Kalau pagi itu ringan-ringan. Ringan-ringan, Karena ya. biasanya lari-lari kecil di rumah, kan ada main basket juga. Betul. Oh lemak nian aduh main basket. Berarti rumahnya udah ada cak rumah kita Altiara. Lain ceritanya. Iya, lain cerita ya. Oke, kalau misalnya dari masa pertama kali kita jadi anggota DPR Kak, sama sekarang sebelumnya ada yang berubah dah nih Kak? Alhamdulillah tidak katik berubah ya. Masih cak yang dulu. Betul. Jadi masih kegiatan olahraga rutin, kegiatan kumpul-kumpul ke masyarakatan. Kalau dulu kan memang kita aktifnya di Ormas kan, Betul. di Ormas Pemuda Pancasila. Jadi rutinitas itu yang akan selalu dibawa sampai saat ini ya alhamdulillah masih kita lakukan. Oke. Masih dilakukan. Masih dilakukan. Ada yang ngomong 15 tahun menjabat DPRD kota. Benar Tahun nggak, ini Kak? tepatnya 14 tahun. 14 tahun, 14 berarti tahun, tahun ya. depan 15. Tahun depan 15. 15. Tuh Cek Didi, Iya, lalu betul, 15 tahun. Apalagi sekarang Kak kita sudah masuk tahun 2024, berarti itu tahun politik. Tahun politik. Betul. Ini agak debar-debar dah Kak. Malah kalau bicaranya lebih semangat. Lebih semangat. Tahun politik ini karena di mana di sini kita bisa menunjukkan kegiatan kita, apa yang telah kita lakukan selama ini bermanfaat atau tidak ke masyarakat. Terus kita bisa tahu, jadi akhirnya kita bisa ada masukan ini, koreksi. Iya. Ada kekurangan atau ada masukan-masukan yang lain yang bisa kita perbaiki ke depan. Karena kita sudah makan asam garam Kak ya. Benar, karena aku Bukan dari baru satu periode. iya, dari usia 22 tahun kan. Wow, luar biasa 22 tahun Cek Didi. Kita 22 tahun dulu tuh masih Aku masih kuliah itu semester 1. semester 1. Telat tadi kuliah. Gak jujurnya Altiara. Iya, betul, Nian. Nah Kak Hidayat, awal kali ngapo kita terjun ke dunia politik? Pada awalnya itu aku pas tamat sekolah SMA ke 2004 aku ikut om aku. Oke. Aku nyupiri dia. Boleh tahu siapa omnya? Pak Yansuri. Oh Pak Yan Pak Suri. Yan Suri. Jadi aku udah ada kuliah, ditanya ngapa kok udah kuliah? Ayo istirahat dulu aku ngomong kan. Nah, pas sudah kau ada ini. Ya, sudah apa nak baca? Kau nak mana? Nah, kalau melok wak jadi nyupir-nyupir. Nah, sudah ngikuti dia, nyupiri dia. Ya kan pas dia berangkat ngobrol-ngobrol, diajaknya kemana-mana. Akhirnya dengan Pak di Santana dulu kan. Pak di Santana diajak ngobrol. Jadi akhirnya kita makan bareng. Akhirnya kita dapat obrolan ilmu-ilmu yang selalu membuat itu, seru juga. Nah, jadi akhirnya di situ kita belajar otodidak. Betul. Belajarnya melalui kuping inilah, denger. Betul. Karena kalau kita melok ngomong salah. Iya. Budak kecil baru kemarin melok omongan dengan wali kota, dengan anggota DPR kan. Nah, ini kita belajar. Tapi pas tepatnya pula pas Pak Yansuri itu jadi calon wali kota 2008. Nah, di situ interaksinya kencang dengan masyarakat yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi di situ juga aku lebih
terpacu, seru juga Oke. Jadi inspirasinya dari itu awalnya. Karena langsung tiap hari itu terjun ke lapangan. Iya, dengan Pak pagi-pagi. Yansuri. Iya, betul. Masih muda pula Cik Akhirnya Didi. dengan meloi gerak-gerik segala macam, tiru, amati dan modifikasi. Jadi dulu pembangunan benteng Kuto Besar itu dari nol. Dulu ada kudo. Ya, Ada betul. kudo dulu. Dulu berdua dirubah lagi. Berarti angkatan tahun lamunnya nih. Lamunian. Jadi kalau bicara lamu tuh lamunian. Lamunian, 15 tahun. Apalagi Jadi tadi kalau sudah- pembangunan tuh PON 2004 itu kita juga sudah meloi tahu nih habis Iya. perkembangan PON kan Palembang ini kan pesatnya setelah PON wah langsung Betul. investor masuk Betul. dengan ya seluruh armada yang diadakan oleh pemerintah kota dulu sangat luar biasa. Oke. Itu ya Kak. Berarti di era-era zamannya Pak Edi Santana, yang kita tahu BKB kemarin tuh sembrau subuh, wong banyak jualan ini itu sekarang sudah wisata yang bagus sekali. Iya. Nah ini kan sudah hampir 15 tahun ya Kak Ya. berarti 14 tahun sekarang Ya. ini ya. Kalau dari langkah konkretnya Dewe Kak selama ini menggali aspirasi masyarakat tuh cak mana sih? Sekarang dari dulu aku langsung dari bawah ya, dari RT, dari masyarakatnya dulu. Dari masyarakatnya ada masalah, permasalahan apa, aku langsung turun. Jadi aku turun, langsung kita bicara dengan dinas-dinas terkait. Karena kan DPR ini tidak bisa serta-merta langsung, Pak, kami butuh jalan kami rusak, Pak, tolong benerin. Iya. Dan hari itulah bisa dilakukan, tidak bisa. Mhm. Itu bohong kalau kita bisa DPR tuh. Oh, hari ini bisa, itu gimmick cuman. Jadi yang belas kita cuma ajak dinas terkait untuk diskusi. Oh, masyarakat ini butuhnya ini, perbaikan jalan ini, bagaimana bagusnya solusinya seperti apa, di perencanaannya seperti apa, apakah bisa dimasukkan dalam perbaikan dalam anggaran perubahan atau dalam anggaran induk di tahun itu. Nah, kita akan kasih solusi dan masyarakat langsung mendengar. Betul. Dari saya pribadi selaku anggota DPR dan masyarakat mendengar langsung oleh pemerintah, baik itu dinas atau sekretaris dinas ataupun kabid yang membidanginya. Betul. Jadi seperti itu. Langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun, ya, jadi Kak, mereka ya? akhirnya mereka mendapat respon, quick respon, jadi mereka sangat responsibility kita juga tinggi kan. Yang penting direspon dulu Kak masyarakat. Respon jangan dulu, didiamkan. respon dulu. Karena kita tahu sekarang tadi Kak Ida ngomong gimmick. Iya, karena kan kita sekarang sangat mudah mendapatkan informasi melihat kegiatan di sosial media. Betul. Kita sebagai masyarakat yang awam, ini gimmick ini. Seperti itu. Kalau ngelihat tanggapan-tanggapan dari Kakak Dewe, calon yang banyak gimmick, banyak drama. Cak mana itu Kak? Nah, itu sah-sah baik. Sah-sah baik bagaimana dia bisa mengelola peran yang dia lakukan itu bisa bermanfaat. Jangan sampai pada saat ada kegiatan seperti ini buat gimmick, buat drama, tapi nanti setelah dia terpilih langsung mati ke konten, langsung mati ke Betul. medsos. Nah, itu jangan sampai Terasa terjadi. udah Kak bedanya di era Kakak 15 tahun yang lalu dengan sekarang? Bedanya sangat luar biasa. Kalau dulu kita bicara politik itu bahwa ini adalah sangat gampang-gampang susah. Ya. Nah, tetapi di sini dengan adanya media sosial ini sangat gampang untuk kita mencari popularitas. Tapi ingat ya, popularitas digarisbawahi, tetapi elektabilitas belum tentu. Nah, jadi di sini kita ditantang untuk bagaimana kita harus bisa bersama-sama menaikkan popularitas dan meningkatkan elektabilitas kita. Iya. Percuma berarti populer baik Percuma, Kak, percuma. Karena masyarakat sudah pinter Kak. Nah, benar. Betul Cak Kage, Cak Didi. Kita IT berapa Kak? IT 1, Dapil IT 2, Kage. IT 3. Oh, berarti Dekat nyoblos. rumah kita. Panjingo ada muko Kak Hidayat. Katik Muko, langsung. Namo. Oh nama Nah, saya. baik. Oh bukan lagi. Kalau terakhir kita muko. Tidak pernah ada Muko. Oh iya. Itu Kalau nama-nama. DPD, Ya, Kak, DPD. ya. DPD Pak Ya, Oke. Kita cuma ngetes baik Kak. Iya. Tapi Jadi- Kak, kalau Kak Dayat ini kan memang terkenal Cak itu ya di wilayah yang memang Kakak apa namanya naungi Cak Naungi. itu ya memang dekat dengan masyarakat. Tapi masyarakat nih kalau ngomongin soal DPRD yang nak nyalon atau yang sudah itu dekatnya tuh di 4 tahun terakhir baik. Cak mana tanggapan Kakak Ya. kalau masyarakat berpendapat Cak itu? Nah, itu tadi, ini kan tantangan juga bagi caleg-caleg yang baru. Bagi apalagi saya selalu mensupport ya. Ya. Apapun partainya,
Kalau dia memang mempunyai program kerja yang baik, artian sesama visi untuk membangun, pasti aku support. Banyak 5 tahun lalu banyak dari partai-partai lain datang ke rumah minta gimana Kak solusi ini. Udah jalani rule-nya ini. Karena kita tahu juga jadi anggota DPR ini ada batasan dan kewenangan juga tidak seperti yang dibayangkan. Kalau orang berpikir menjadi DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dulu kan dianggapnya Dewa Perwakilan Rakyat. Tidak. Jadi bisa hari itulah bangun jalan, tidak bisa karena sekarang sudah ada proses. Apalagi dengan pemerintah sekarang menggalakkan secara SIPD, nah itu tidak bisa. Jadi kita juga dari camat lurah itu harus benar-benar bersama-sama mengurusi masyarakat di wilayah itu masing-masing. Baik, tertarik enggak? Tertarik. Kan Kak Ida Kaget lah, kan tapi dua-dua tunggu umur umurnya. berapa? Nah, ini yang jadi masalahnya, nunggu umur. Kak, berarti kalau kita nak masuk anggota DPR enggak kata batasan umur? Ada. Ada. Ya, 21. Oh, minimal. Nyalek. Minimal Untuk 21 nyalek. tahun. Oh iya. Sama Cik Didi nak KPR rumah kan harus 21 dulu. Oh iya, benar. Karena di sini kan Harus kenapa sama. 21? Karena di sini kan dia sudah selaku pemuda ataupun masyarakat atau dia sebagai manusia juga sudah mempunyai pemikiran yang lebih dewasa, bisa menentukan ada tanggung jawabnya lah. Iya. Tanggung jawabnya yang lebih untuk kemasyarakatan. Tapi branding kakak ini kan anak muda nih kan Cik itu ya Kak ya. Memang kakak apa tujuannya untuk milenial? Tidak juga. Tidak Jadi juga, karena memang satu ya memang aku masih muda dan memang masih aku muda. energik karena aku juga rajin olahraga yaitu memang tempat aku. Iya. Nah, tapi kalau mata pilih itu general ya umum ya ada ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi kalau kita lagi kumpul itu malah banyakan ibu-ibu ya. Iya. Karena aku memang lebih nyambung ngobrol ya karena ibu-ibu ini kan jujur. Keinginan ibu-ibu tuh jujur. Wah Pak, lampu aku jalan ini langsung dia blok 8. Kalau bapak-bapak kan kadang-kadang agak masih malu-malu. Iya. Ini pakai masih muka dia. Kalau ibu-ibu tuh langsung, ayah aku tak tahu, aku nak pokoknya nama inilah. Aku tak tahu Pak Dayat ini ya. Sabar Bu, gitu. Kayak gitu. Dia akhirnya lebih pengen diayomi ya kalau ibu-ibu sama. Kak, kalau Lebih ngomong nyenyes ya, Kak, ya? kalau dari biografi Kak ini asal daerah kita dari mana Kak? Aslinya? Asli, Lahat Baturajo. Oh, Lahat Baturajo. Kalau ibu, bapak India. Oh, bapak. India Jawa. Ini Jawa. Jadi udah campur aduk. Udah campur. Jadi makanya ada godek. Betul. Ya kan? Nah, lengkap sudah. Hidung Oke. mancung. Kan? Tidak perlu dioperasi. Oke, baik. Nah, kalau sekarang sudah 3 periode nih Kak, jadi anggota DPRD Kota Palembang. Ya. Ngapo kok betah di DPRD Kota? Ngapo ndak naik ke provinsi atau ke Jakarta, DPR RI? Ya. Memang betah bukan betah, memang inilah ada satu memang harus target. Atau Karena timingnya Kak? Ada setiap tingkatan itu saya selaku anggota DPRD Kota dipercaya masih menjadi anggota DPR sampai kemarin juga di partai internal tetap ditugaskan kembali ataupun tetap memilih di kota karena banyak yang harus kita benahi lagi ke depan proses-proses yang mana bagaimana sistem pemerintahan juga dan controlling juga kami selaku anggota DPR pun masih banyak kekurangan untuk melayani masyarakat itu. Nah, kalau kita juga Kak kemajuan Kota Palembang sekarang ini, sekarang Kakak sebagai anggota DPRD Kota Palembang ini lama maju enggak Kak? Kalau dikata kemaju dari segi pembangunan, aku pikir normatif ya. Karena kalau kita lihat sendiri kan di media-media sosial itu kan banyak. Min dan kami rusak zaman ini. Tapi kalau aku boleh jujur di sini, dalam tiga wali kota yang sudah aku ikuti, 3 generasi wali kota Boleh disebutkan, pembangunan. Wali kota Edi Santana, Romi Herton, Harnojoyo. Nah, di sini ada kelebihan masing-masing. Tetapi di sini juga kita harus sadari juga banyak kekurangannya masing-masing. Kalau bicara kekurangan, kelebihan, ya mungkin bisa dirasakan sendiri oleh masyarakat. Tetapi program yang sampai saat ini yang sangat baik
untuk Palembang. Baik itu segi pembangunan, segi pelayanan, itu di Santana. Karena apa? Dia mempunyai satu komitmen zero hold, zero complaint. Oke. Memang sudah terasonian ya Kak ya? Pernah dengar nggak? Pernah, Zero hold, zero complaint. Pernah. Sekarang Aha. apa yang terjadi? Banyak komplain. Banyak Oke, komplain. banyak Nah ini kita pengen tahu juga sekarang ini komplain dari masyarakat itu apa sih yang seringnya didengar oleh Kak Dayat ya? Betul, Jadi dan jangan kemana-mana Cik Didi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kayak kita masih bersama anggota DPD Kota Palembang, ada Bapak Muhammad Hidayat, Sarjana Ekonomi MSI, dan yang pasti pertanyaan-pertanyaan dari Altiara di Valley ini ada mewakili dari pemirsa Halo Palembang di rumah. Betul. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah masih bersama dengan Kak Dayat. Tadi ngelanjut ke pertanyaan, Kak, kalau ngomongin soal komplain dari masyarakat yang paling Betul. banyak di beberapa tahun ini tuh masalah apa sih Kak yang nyampe ke telinga Kakak? Sekarang paling banyak itu lampu jalan. Jelas lampu jalan. Memang kita juga tidak bisa berbuat respon cepat karena itu lampu jalan itu sekarang ada di narasi itu tidak boleh ada sekitaran. Jadi itu langsung harus tercatat dulu Iya. di Perkimtan, wilayah mana. Nah ini yang akan jadi permasalahan kita ke depan karena memang ada sistemnya kan, sistem Oke. kita untuk menginput data itu di dalam musrembang dulu harus tercatat. Tapi sudah dikasih tahu ke pihak apa yang berwenang nyucek itu Sudah, ya Kak? sudah. Ya? Jadi alhamdulillah dengan saya juga kebetulan di Komisi 3, jadi bersama dinas terkait juga sudah mempunyai formula bahwa ya ini yang paling urgensi. Jadi kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait juga bagaimana kita mengatur program-program kerja ke depan ini harus lebih banyak ke lampu jalan seperti itu. Oke. Karena di mana kalau lampu jalan kan sentral, kalau lampu itu gelap itu kan akan jadi rawan Di mana BK biasanya? kecelakaan, kriminal itu pasti di wilayah perkampungan itu kan. Apalagi kalau di jalan-jalan raya kan tidak terlalu banyak ya kan. Tapi untuk dalam kampung itu yang sangat berbahaya. Itu yang Oke. harus jadi camat lurah juga kita minta lebih tanggap bagaimana di wilayah mereka yang mana lampunya jalan itu harus cepat Wilayah dilaporkan. mana itu Kak yang nggak mati lampu yang Kakak Hampir menyeluruh ya. menyeluruh Hampir ya? menyeluruh di kelurahan-kelurahan. Hampir menyeluruh. Jadi kita ada 107 kelurahan. Jadi kita itu juga kita minta harus lebih respon dari wilayah kecamatan dan kelurahannya. Baik. Itu Kalau dia. untuk masalah kita sekarang ini belum ada komplain ini karena kita masih di cuaca panas ini Oh, Kak, panas, cuaca hujan. ekstrim. Nah kaget di bulan-bulan Agustus, Ya, September itu banjir. Nah komplain pasti banyak nih aduan masyarakat. Dikit-dikit banjir, apalagi tergenang misalnya di Polda, di seputaran Basuki Rahmat Dekat dan lain PTC. sebagainya. Cak mana nih Kak? Kemarin juga kan sudah pernah kita rapat bersama juga dengan pihak PUPR. Bagaimana mengatasi, kita kan sudah ada pompa-pompa. Ya. Nah, jadi di sini juga kecepatan waktu pada saat hujan, itu juga kita minta dari dinas-dinas terkait untuk menyiapkan anggotanya. Ya. Untuk anggotanya, jadi jangan sampai kalau ya namanya kita tidak tahu kan hujan itu datangnya jam berapa, Ya. hari apa, di mana wilayahnya. Karena kadang-kadang di Pelaju hujan, Ya, di Sako tidak. betul. Nah ini kan kadang-kadang kan kok di PU sendiri kan ada di di Bombaru, Di wilayah Bombaru, Pasar Kuto. betul. Nah jadi ini juga harus respon. Oh di mana hujan? Nah mungkin UPTD yang terkait ini harus memang cepat. Di mana misalkan di IT1, berarti boosternya di depan icon ini. Iya. Nah, ini kan itu ada booster masing-masing yang sudah dibangun dari sejak dulu. Nah itu akan lebih dioptimalkan. Ya, karena kan sebentar lagi Kak kita habis dari cuaca ekstrim, kita bakal masuk ke cuaca hujan, curah hujan yang benar, tinggi. benar. Tapi Kakak kalau misalnya hujan sering keluar nggak sih Kak? Jingo nggak sih memang banjir di Kota Palembang nih luar biasa nih ya? Iya, ada. Karena kan kalau aku setiap hari kan ngantornya di sini, di kantor Golkar di Iya. depan Icon. Nah, ini kan daerah wilayah banjir. Contohnya di depan gubernur, Betul. di depan di Aripai kan. Nah, itu memang itu tadi
bagaimana kita dengan UPTD atau body terkait itu harus cepat untuk menghidupkan booster ini. Oke. Nah, untuk mengalirkan air itu. Dan juga ini juga bukan hanya pendukungnya booster ataupun yang lainnya. Jadi di sini juga kita berharap masyarakatnya juga harus rajin mengontrol box saluran-saluran airnya. Sampahnya, Kalau tiada benar. pikiran nanyo malam Jadi- ini keluar dak sih Kak? Iya, Lain iya. cerita itu zaman Iya. bujang dulu Zaman lain. bujang dulu lain. Jadi itu ya. harus berimbang ya, Iya, berimbang. Jadi masyarakat juga ya sembari sehat, sembari gagah bersama-sama gotong royong, Betul. kampung untuk bersih keselokannya. Dan insya Allah itu berjalan berefek. Kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah kota, ya ini kan kita harus ya sama-sama mengontrol diri lah. Jadi masyarakat juga kita saling menegur, buang sampah jangan sembarangan, sampah plastik ada di tempatnya. Betul. Ya kan, kalau memang ada ibu-ibu, kalau dulu zaman dulu nenek-nenek kita ngelak rajin makari sampah kan. Betul. Nah, sekarang juga tidak boleh. Bila kita omongin juga tidak boleh bakar-bakar sampah. Kenapa? Kaget tidak ditunggui sampah api itu jadi masalah di musim panas ini kan. Ada beberapa titik sudah terjadi kebakaran seperti itu. Itu berarti memang sudah dikoordinasi ya Kak Ya, ya sudah, untuk alhamdulillah. Jadi banjir kita- ini Dewe. Kita lihat nanti insya Allah di musim hujan ini genangan itu akan berkurang. Kalau Ada nggak sih Kak masyarakat yang marah-marah sama Kakak misalnya aspirasinya tuh belum terrealisasi cak itu nah selama 15 tahun menjabat ini ya ada nggak lucu-lucu cerita-cerita Oh, iya. cak itu Kak? Kalau komplain marah-marah, alhamdulillah untuk saat ini tidak pernah ada marah-marah. Cuman ada lucunya, dia di saat pertemuan, Pak ini, tapi dia tidak menyadari bahwa barang itu sudah terrealisasi. Oh. Sudah kampung itu, padahal jadi ternyata dia sendiri jawabannya Pak, ya karena kami sudah pernah ngusulin jalan A ini. Betul. Pas kita cek ke PU, sudah. Pas kami cek, nah ternyata yang jawabnya tetangga itulah. Woi Pak, kamu tidak pernah ke sana, kami itu telah dibagusi. Nah, akhirnya mereka yang berdebat sendiri gitu kan. Oh jadi kan, karena kan kita kan namanya kita kan sebagai anggota DPR kan fungsi kita kan mengusulkan. Ya kalau realisasinya kan kita kan tidak tahu, ya kan tergantung dari mereka. Ada Menyampaikan juga mereka, ya? pada saat mereka mengusulkan cepat-cepat sudah terrealisasi, kita tidak tahu. Ya. Itu banyak. Banyak itu, Banyak gitu. Tapi alhamdulillah di dapil di konstituen sendiri di DPRD Kota Palembang saya juga kan milik. Kalau DPRD kota ini bukan ngurusi dapil lagi. Bukan ngurusi IT1, IT2, IT3. Iya, Karena tapi- pada saat kita dilantik menjadi anggota DPRD Kota Palembang, itu sudah milik kecamatan Sepalembang. Betul. Jadi sudah wajib misalnya KG, misalnya Altia Putri tinggal di mana? Tinggal di ini Pak Mayor Ruslan. Mayor Ruslan. Nah, tinggal Bukannya di kau Enim. bikin tenor ujung. Di Kan jadi di dekat. Kalau jalan Enim tuh Kak rumah yang kedua. Oh ya Allah, rumah pertama tuh di mana? Jangan kalah gitu. Iya. Jadi artinya itu juga kita bisa karena kan Iya. di Komisi 3 itu kita ngurusi Sepalembang. Jadi tidak ngurusi IT1, IT2, IT3 baik. Oke. Jadi milik Semua bersama ya, Pak, ini ya? sudah. Itu ada rencana Kak atau visi ke depan dalam jangka panjang untuk Kota Palembang ini Kak? Karena kalau kita lihat ini calon wali kota, Ya, betul. bisa dijelaskan Kak? Ya, jadi dalam aturan kepartaian sudah kita laksanakan, kita laksanakan. Dan saya juga kan merupakan ketua Partai Golkar Betul. Kota Palembang. Jadi sudah hasil rakerda Kota Palembang memutuskan dari Partai Golkar itu saya untuk diusung menjadi wali kota Palembang mewakili Partai Golkar. Jelas. Jadi kalau rakerda pusat itu Pak Erlangga sebagai presiden. Ya. Dan gubernur kami serahkan ke DPP dan untuk Palembang itu M Hidayat MSI. Karena ini sudah mendasar kaji hasil kita rapat bersama internal dan memang sudah dari 2008 saya sudah mengabdi di Kota Palembang. Kita tahu bagaimana dinamikanya di Kota Palembang dan insya Allah kalau ke depan 2024 pasti saya akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Dan memang kalau saya terlihat Pak pertanyaannya, Bapak seberapa yakin jadi wali kota? Ya yakin, karena masyarakat sekarang membutuhkan figur yang milenial. Kita tahu kota kabupaten kota lain sudah beberapa banyak pemimpin itu
Milenial. Dan Palembang sangat respon terhadap milenial. Contohnya dari 2008 saya terpilih dari milenial, Ya. dari usia 22 tahun. Nah sekarang bayangkan untuk masyarakat Kota Palembang jika Kota Palembang ini dipimpin oleh sosok milenial. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada Cik Didi. Misal Kak ini tidak terpilih. Oh, tidak terpilih itu adalah takdir. Ya. Karena saya juga tidak pernah di usia saya 22 tahun, saya tidak pernah memikirkan saya tidak pernah dipilih. Karena saya adalah pengabdian. Menjadi anggota DPR itu adalah pengabdian. Menang kalah itu biasa. Jiwa sportivitas kan dari kecil kita sudah ditanamkan dari orang tua. Jadi menang kalah, menang itu adalah masalah buat saya. Betul. Masalahnya apa loh? Ngapa jadi masalah? Iya. Ya, saya harus memikirkan masalah. Bagaimana kita memperbaiki Kota Palembang ini lebih maju dengan segala sumber daya alam, sumber daya manusianya yang memang sudah sangat cukup. Apa Kak yang bikin Kakak pede? Begitu Pede. yakin? Yakin karena Atau ada testimoni? Kak Hidayat, bisa cek kita ngobrol, Kak kecepetan nggak jadi anggota DPR? Karena masih muda nih Kak. jadi gitu kan. wali kota, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dengan kota kabupaten kota lain ada yang di bawah 30. Oh iya ada. Oh nggak usah diomongin. Iya, Di Jawa-Jawa betul. Banyak. banyak. Iya. Coba lihat. Tapi sebenarnya kakak nih caknya kejingoannya baik muda Cik Didi. Iyo, memang gara-gara olahraga tadi nah. Iya. Kita harus olahraga juga. Lahir tahun berapa sih Kak? 86. 86. 86. 86. Jadi Sumuran Altiara ya? Altiara 82 nih. Iya benar nih. 82 nih Kak. Baik. Jadi memang Lanjut, Kak. respon kita terhadap wali kota ini semuanya bagus. Nah, Ya. jadi kita dalam momen ini bagaimana keinginan kalau sekarang nih masyarakat plus netizen. Nah kan kalau sudah ada medsos ini plus netizen. Iya. Nah jadi ini yang harus bagaimana kita memberikan pelayanan masyarakat itu baik dari masyarakat langsung dan netizen. Netizen ini berarti yang kita tidak tahu tinggalnya di mana. Betul. Ada yang akun fake, yang main-main. Tapi itu ikut memberikan kontribusi Iya. yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi ini tantangan dan saya yakin Palembang ini insya Allah kalaupun memang ke depan saya bisa maju di wali kota dan saya terpilih bersama nanti partai lain, karena kan kita harus bersama-sama. Karena wali kota dan wakil wali kota dan seluruh pengurus kan bisa berdampingan untuk membangun visi-visi yang akan terbaik untuk Kota Palembang. Iya. Seperti itu. Apa tuh cuma gertak sambal Beka? Kalau ngertak sambal, kayaknya untuk jadi apapun tuh tidak pecah gertak-gertak karena itu panggilan hati, panggilan hati. Jadi kita udah akan bisa, wih, aku nih lah sudah, aku nak pensiun dari DPR, aku jadi wali kota, tidak. Ini bukan pilihan, itu sudah harus menjadi tugas. Jadi kalau kita sekolah tuh SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Nah, sekarang aku di SD. SMP. Ya kan, SMP itu berarti DPR provinsi. Betul. SMA. Kuliah. Kuliahnya adalah di wali kota. Berarti memang sudah pas dong waktunya. Sudah momennya. Iya. Estafetnya sudah seperti itu. Altiara kemarin tiba-tiba wisuda di bulan. Iya. Jangan kasih tahu lagi mau laju demo. Karena pada saat saya terpilih kembali menjadi anggota, menjadi ketua partai yang kedua di tahun 2021, saya sudah mengikhtiar saya siap di PAW menjadi anggota DPR dan saya fokus menjadi wali kota. Iya. Nah, ternyata di 2022 perubahan sistem pemiluhan, pilkada, pemilihan kepala daerah bahwa ditunda. Iya. Sampai debati urung gitu PAW kemarin. Oke. Kalau terjadi di 2023 ini berarti aku sudah PAW. Iya. Nah, karena pilkada ditunda berbarengan dengan Pilpres dan Pilgub, nah akhirnya semuanya kan di-PJ semua tahun Betul. ini. Nah, alhamdulillah berarti kita masih ada kesempatan untuk jadi anggota DPR lagi. Iya. Berarti saya ikut lagi DPR gitu. Oke Kak, dari awal di usia 22 tahun sampai sekarang hampir 40 Kak ya? 47 berarti.
dari DPR periode 1, Tiga tuh, kota 2, 3 itu partai Golkar terus. Golkar. Golkar terus kayak. Golkar dari kecil, Kenapa? Golkar. Karena dari awal tadi saya sampaikan bahwa saya kan berawal dari sopirnya Pak Yan Suri, karena Pak Yan Suri dulu ketua Golkar. Dan saya aktif di Pemuda Pancasila. Oke. Saya juga ikut menjaga ngepam. Jadi dulu pas konvensi 2004, dulu kan Surya Paloh, Prabowo, Yusuf Kala, Anwar Fuadi nyalon Iya. presiden. Masih ingat nggak? Iya, Itu yang ingat. nyopirnya aku dari Bandara Lamo sampai ke Sona Dwipa. Ya aku nyopir. Tapi kakak nyopir kemarin kata Argonyo Kate open cup. Open cup. Jadi mobil Land Rover Iya. yang terbuka. Iya, iya, Jadi mereka di Belakang. arah-arahan diiring-iring dari SMB ke Sona Dwipa konvensinya. Jadi kita ikut dalam itu waktu itu ketua Golkar provinsinya Pak Zamzami. Bapak Zamzami. Nah kak, kalau berbicara waktu, sekarang ini kan waktu tuh begitu cepat. Ya. Dulu pas waktu SD, SMA jadi anggota DPD Kota 3 periode. Pernah gak sih kak kadang nyender ke badan pas lagi di kursi, kok gak nyangka aku berada di titik ini. Ya. Seperti itu kak, komennya apa? Kadang-kadang aku setiap hari galak. Gak lucu itu ya. Galak ketawa dewe. Oh, tapi bukan gila nih kak. Iya, tapi enggak. Maksudnya ketawa dewe. Kadang-kadang kita misalnya lewat lapangan Hatta. Wih, dulu aku galak main bola kaki, duduk-duduk di pinggir ini. Dulu mie atet kan masih gerobak. Betul. Nah, nungguin mie atet ini jualan jam berapa bukanya kan. Ya namanya kita sekolah dulu kan, kadang-kadang ada melok pertandingan, kita bolos, melok pertandingan, alasan guru izin, padahal kita bukan main bola, jadi official, jadi manajer tim istilahnya tuh kan. Nah, nunggu. Tidak tahunya gitu jadi anggota dewan sekarang. Ya kan. Terus kita galak kemana? Pas 16 beli martabak cani dulu dengan almarhum bapak kan. Jingok dini, wih, wong pak, wih, dulu gitu. Betul. Jadi terngiang-ngiang lo beli es tebu kan gitu kan di pasar-pasar gitu kan. Banyak itu setiap hari hampir. Kalau kita lewati Palembang ini hampir setiap hari agak ketawa dewe. Oke. Wih dulu tidak nyangko. Alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukur kan. Wih berarti inilah tanggung jawab kita sebagai apa yang sudah diberikan ini belum tentu di usia dini bisa diberikan jabatan seperti ini. Ya ini yang harus dijaga dan dirawat. Karena ini kesempatan. Dan juga pastinya pengabdian Cik Didi. Iya. Karena nggak terkenang-kenang apa? Oh dulu, aku pernah dulu tuh digerebek di sini dulu ya. Tidak lah, Cik Didi nih. Aku nih betino baik kali Cik Didi. Oh, lain Tapi cerita, memang iya, Pak iya, Dayat nih ya, dak kate nian komplain dari masyarakat. Jarang Betul. nian ada gosip-gosip yang aneh Cik itu ya. Iya. Smooth. Cik itu 15 tahun menjabat. Jadi jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, kita Iya. bakal balik lagi. Apa yang bakal kita tanya ke lagi Aduh, kira-kira? karena Kak Denny kan hobinya basket. Iya. Oke, dan pasti kita sedikit sentil berbicara soal basket. Jangan kemana-mana, hal paling bakal balik lagi setelah yang siko ini. Terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang dan kita masih bersama anggota DPRD Kota Palembang sudah 3 periode. Ini Muhammad Hidayat SE MSI. Tentunya beberapa pertanyaan kita tadi itu sudah sedikitnya mewakili dari pemirsa Halo Palembang di rumah. Kalau memang kita tidak sempat nanyo di kemarin beberapa bulan atau beberapa tahun dan sekarang inilah waktu kita nanya sama Kak Dayat. Instagram kita apa Kak? Muda 1. 1986. Oke. Itu ngapu muda Kak. 1986. Muda itu Muhammad Hidayat. Nah, itu dia. Jadi bukan Mudo terus, dak Bukan. Kak? Bukan. Memang Muhammad Hidayat. Karena kalau dibuat pas dulu buat akun kan Muhammad Hidayat sudah Banyak. ada. Iya. M Hidayat sudah ada. Betul. Jadi sudah ada kalau namanya. Jadi muda. Wah. Muda. Muda. Itu megang dewek Kak? Muda yang Instagram. megang dewek. Nah, langsung Ada BDM. MH1 Hidayat. Itu Instagram. Ya Instagram juga. Oke. Iya, memang untuk akun Golkar. Jadi kalau nak tanya-tanya boleh lah ya sharing apa ke Muda 1996. Ya. Yang nak PP endorse Kak, 1986. bisa juga. Tidak, bukan selebgram, 1986. Cik. Dah ada endorse Kak Banyak sudah. Iya. Rencananya aku nak ngirim ke Pempek Kak. Pempek. Pempek Tunu. Nah, ini kan kalau ngomongin soal Kak Dayat ini kan Ya. seneng dan sama basket Ya. Kak Terus juga di rumah juga ada lapangan basket, Ya. kayak itu yang memang seneng nih dari postur memang basket Ya, banget gitu.
Katanya megang Ketua. PBL ya, ketua Perbasi. PBL. Iya, Perbasi ketua namanya Perbasi. Kak. Ya? Perbasi Provinsi Sumatera Selatan. Oh itu berarti nyebutnya Perbasi, Ya, Iya. Perbasi. bukan PBL. PBL itu satu event Iya. di dalam Perbasi itu. Perbasi Kayak Kota itu. Lembang ya. Oke, jadi ketua Perbasi sudah berapa lama Kak? Sudah baru berjalan 1,5 tahun. Mhm. 1,5 tahun. Ngapo Kak jadi ketuanya awal cerita? Satu circle semua pengurus itu kan memang dari kecil sama-sama pemain. Oke. Jadi mereka berinisiatif, Yat, kalau mau manggil aku kan Yat. Yat, Cak Mano kalau kau jadi ini. Ya sudah, kalau memang kita sama-sama visinya untuk membangun atau membina mencari atlet dan memang membangun nama basket di semua provinsi Sumatera Selatan, aku tertarik. Jadi kita sama-sama. Jadi Oke. kita tahu kan namanya dari kecil main basket, tahu susah senangnya sama-sama di lapangan seperti itu kan. Betul. Kayak itu. Karena dari basket juga kita bisa tercipta teamwork ya Kak ya? Teamwork. Nah, seperti Teamwork. itu. Jadi kita bisa ngatur. Ada saatnya kita yang poin, ada saatnya kawan yang Ya. poin. Dan mesti kita terus yang selalu jadi poin kan gitu. Benar. Ada berapa tim sih Kak kalau ngomongin soal tim basket tuh? Oh, kalau untuk klub basket itu sudah banyak di Palembang ini, lebih Ya. dari 10 klub. Nah, makanya itu tadi ada liga yang selalu dinanti-nanti di Kota Palembang itu adalah Palembang Basket League. Nah, mungkin itu diselenggarakan Juli. Oke. Juli, nah ini untuk pemirsa seluruhnya harap kalau yang hobi basket, suka basket, ya pengen anaknya pemain basket, ya nonton liga-liga basket itu Palembang Basket League itu mungkin di bulan Juli. Oke. Biasanya dilaksanakan di Canton Park itu hanya weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu Betul. boleh Putri kalau ngajak anaknya Kesano ya, ke Pak, sana, ya kan. Kak Deddy juga kalau Betul. ajak keluarga atau ada anaknya juga main. Biar mereka menanamkan bibit-bibit kan. Hati-hatinya hobi main sepak takraw Kak Denny. Iya, Ya? iya. Sama main gundu. Cek engkleng. Ya? Cek Iya, iya, iya. engkleng, Cek Didi. Kalau untuk format kompetisi dalam PBL-nya Kak? Itu antar klub yang ada di Kota Palembang dan nanti akan dirumuskan apakah berapa banyak pemain luar, Iya. minimal berapa, maksimal berapa untuk Oke. pemain luar. Artinya pemain luar ini adalah kelas profesional. Kelas profesional ini itu adalah pemain-pemain ya ex IBL atau ex Kobatama itu Ya. masih boleh ikut main dari usianya kan bebas usianya. Oh, usia bebas, nggak kate batasannya, Kak? profesional, ya. Kalau berapa tahun lalu banyak pemain-pemain luar yang main. Oke. Ada pemain dari Amerika datang. Ya kan itu banyak. Itu jadi entertain. Di basket itu entertain. Jadi dia kalau kita kalau rata-rata kan orang Indonesia kan jarang kalau bisa slam dunk gitu kan. Oke. Tapi kalau pada saat PBL itu banyak yang bisa slam dunk. Jadi nontonnya itu seru. Iya. Kita nonton kayak nonton di NBA jadi. NBA. Iya, ya. betul. Kalau batasan usia, Udah kate. kate kayak bisa kalau berarti ya. Tergantung dari klub itu sendiri. Iya. Kalau malah sudah main PBL ini berarti yang sudah memang sudah profesional. Betul. Kak, kalau di basket kita secara umum nih Kak, kota Palembang, pebasket kita ini sudah hebat. Sudah sangat hebat. Sudah sangat hebat. Contohnya kita dalam IBL ini kita sudah ada 3 perwakilan Sumsel yang ikut IBL di musim ini. Dan ada juga ex kita juga banyak Betul. yang sekarang ex-pro ex-profesional tuh sudah di Jakarta semua dan itu bisa kita minta perbantuan untuk coaching klinik dan lain-lain. Banyak perguruan-perguruan sekolah-sekolah kayak JIS dan itu semuanya pelatih orang Palembang. Wong Palembang Galuh itu. Ex-pro Palembang semua. Iya. Ada yang di Pacific Cesar itu ex-pro-nya wong Palembang juga. Sempat terdengar juga Kak keluhan dari para pemain basket gitu lapangan ndak kate support dari KONI dan lain sebagainya. Itu Cak Mano Cak Kak. mana Kak? Ya ini artian di sini kita memang harus kalau aku menilainya inilah satu kekurangan. Bagaimana kita pengen olahraga ini bangkit di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Tetapi kita di Kota Palembang sendiri belum ada. Dulu ada. Tapi itu punya provinsi. Dulu kan di Gor Stadion sini. Iya. Gor Stadion sini jadi dulu ada, tapi sekarang banyak masih pakai punya swasta. Iya. Nah, jadi mungkin insya Allah juga kalau kayak aku sendiri pribadi, aku sudah ada GOR, gedung olahraga, tapi badminton. Nah, mungkin insya Allah ke depan ya kalau kita menunggu, ya bagi kawan-kawan yang hobi, oke,
kita bangun. Betul. Kita bangun. Karena kalau kita bicara proses pembangunan di atas aset pemerintah kota, ini kan banyak syarat dan aturannya. Nah, tinggal menarik itu kan ada kebijakannya masing-masing. Itu adalah haknya kebijakan wali kota. Bagaimana momentum ini basket ataupun GOR. Kalau aku bicaranya tidak hanya gedung basket. Kalau kita bicaranya sport center. Iya, sport center. Sport center. Jadi sport center itu seperti saya ikuti kemarin di Kejurnas di Bangka. Sport center itu milik pribadi. Pemerintah sewa dengan pengusaha setempat. Tetapi tidak sewa, artian kerjasama. Iya. Kerjasama, misalkan kalau memang ini bandingnya seperti apa. Dan itu sangat bagus. Jadi itu bisa dipakai, karena kan gedung basket ini kan besar. Jadi itu bisa juga dipakai untuk badminton, bisa untuk karate. Dalam satu gedung tinggal diatur waktunya event-event tertentu. Nah, untuk persiapan kita PBLKG Kak di bulan Juli? Juni ini sudah meeting-meeting pendaftaran untuk merumuskan syarat-syarat yang ditentukan nanti dalam kejuaraan PBL. Untuk pemenangnya Kak, apa Kak penghargaan yang dikasih? Yang pasti dari Palembang Basket League itu kan banyak stakeholder yang ikut. Banyak juga dari perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD juga ikut membantu. Dan hadiahnya sangat lumayan. Dan saya juga sudah banyak juga yang bekerja sama saya selaku ketua Perbasi itu salah satu brand sepatu yang mungkin tidak usah ini kan sepatu dan baju itu akan mensupport. Kalau kita minta Gucci B ya. Iya. Pecah kayak Gucci. Pecah, jadi kan Gucci. Basketnya iya. Oke. Itu dia. Kak turun nggak ke lapangan kita? Aku sering main. Oh, sering main. Bukan lagi turun. Melok bertanding juga. Melok bertanding sering. Wah, gimana itu kalau kira-kira, U35 sering main. Terakhir aku ke Solo. Sering main, makanya ke Bangka main. Berarti kita lepaskan dulu jabatan. Jabatan. Kalau dalam itu tidak ada, karena aku tidak ada bicara gitu. Jadi kita juga dalam posisi pemain basket, walaupun aku ketua Perbasi, aku tetap patuhi coach aku, pelatih. Aku tidak harus jadi starter. Iya. Ya kan? Ya kan? Dalam usia kita KU35 ya kita kalau memang sadar diri juga, kita kan yang bisa menilai itu adalah orang lain, bukan diri kita. Betul. Nah, itu tadi ya. Jadi tertarik ini pemirsa untuk yang namanya PBL tadi sudah jelas apa itu PBL dan lain sebagainya. Karena kita hadir ini ada sebagai ketua Porbasi dan juga anggota DPD Kota Palembang. Kak, kita balik lagi nih karena segmen kita sudah hampir habis. Mungkin himbauan kepada pemirsa Halo Palembang mengenai kita sudah masuk tahun politik. Terus juga apa kita sudah jelaskan di segmen 1 dan kedua tadi, silakan. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk menutup ini ya saya selaku anggota DPRD Kota Palembang juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih menjaga ketertiban kita bersama, mempunyai hak milih terhadap menghadapi pilkada ataupun pileg ke depan, dan juga yang paling penting dan utama adalah kerukunan kita umat agama tetap bersatu, dan berbeda-beda pilihan itu hal biasa, tapi pilihlah perwakilan ataupun yang mewakili masyarakat di Kota Palembang itu yang dengan hati nurani, dan memang ini berdasarkan kepentingan untuk wilayah masing-masing. Dan yang paling penting, jaga kebersihan kota kita, jaga keamanan di lingkungan kita tinggal dan tempat kita bekerja. Itu saja. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Muhammad Hidayat SKMSI, ini anggota DPRD Kota Palembang yang memang humble-nya nih, jadi dia 1 jam bersama. Pedesnya. Itu sambal. Nah, 1 jam sama-sama menggali aspirasi dan juga memperkuat partisipasi publik. Ini luar biasa nih bersama karena kita Kak tahu Dayat. Kak Dayat tidak pacak dipancing lucu dikit. Iya, ketawa baik gawinya. Karena selain humble juga wongnya ini humoris. Jaki. Atau lucu ya. Baik, dan tentunya pemirsa untuk Halo Palembang sudah dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi ketemu sama Kak Hidayat. Kita lebih menciptakan talk show dengan tema yang beda-beda lagi Kak ya. Kalau itu Didi Valdian pamit dan juga Altiara. Jangan lupa saksikan Halo Palembang hadir setiap pagi dari jam 9 sampai jam 10 di PAL TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Cik Didi. Palembang Darussalam, Palembang
kota kita terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya.